jalan, yeah, jalan, 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 men. Selamat pagi semuanya, berjumpa lagi dengan kami di Jalan-Jalan Pintar. Bersama saya Dimas Ramadi Dan saya Febrianti. Dan saya Fikri Tama. Nah, hari ini kita mau kemana nih teman-teman? Nah, hari ini kita akan mengajak sahabat Jalan-Jalan Pintar untuk ke Museum Tekstil. Nah, kita semua kan di sini udah pakai batik tuh. Nah, hari ini kita mau bagi-bagi pengetahuan ke sahabat Jalan-Jalan Pintar buat tahu lebih tentang batik. Nah, ngomong Museum Tekstil, itu ada di mana ya? Nah, Museum Tekstil berada di jalan, bisa dilihat di sini ya nantinya. Buat kalian yang mau belajar batik, tempat itu sangat direkomendasikan. Jadi, datang aja ke Museum Tekstil. Nah, kita bisa lihat cuplikannya. Yuk, lihat yuk. Yuk. Di Museum Tekstil ini, sahabat Jalan-Jalan Pintar dapat menuangkan kreativitas kalian dalam membuat batik. Langkah pertama, kita membuat desain batik di atas kain mori dengan pensil atau biasa disebut molani. Dalam penentuan motif, biasanya tiap orang memiliki selera yang berbeda-beda. Ada yang lebih suka untuk membuat motif sendiri, namun ada yang mengikuti motif-motif umum yang telah ada. Langkah kedua adalah menggunakan canting yang telah berisi lilin cair untuk melapisi motif yang diinginkan. Tujuannya adalah supaya saat pencelupan bahan ke dalam larutan pewarna, bagian yang diberi lapisan lilin tidak terkena. Setelah lilin cukup kering, celupkan kain ke dalam larutan pewarna. Proses terakhir adalah melorot, di mana kain yang telah berubah warna direbus dengan air panas. Tujuannya adalah untuk menghilangkan lapisan lilin sehingga motif yang telah digambar sebelumnya terlihat jelas. Setelah kain batik dipanaskan, lalu kain batik diselupkan ke air dingin. Dan jadilah batik yang kalian inginkan. Setelah itu kain dijemur dan itulah cara membuat batik. Rekan pembuatan batiknya, bagi para pecinta batik, datanglah ke Museum Tekstil bila ingin belajar membuat batik. Jadi, sekalian kalian berkreasi, kalian juga bisa melestarikan budaya Indonesia, yaitu batik. Nah, ngomong-ngomong soal Indonesia, kan pemerintahan SBY sudah diganti oleh pemerintahan Jokowi. Masyarakat pada tahu nggak ya nama-nama menteri yang sekarang ada di pemerintahan Jokowi? Gimana kalau kita tanya aja ke masyarakat? Tapi menteri yang sedang kontroversial sekarang. Oh, Bu Susi itu bukan? Nah, bener tuh. Untuk lebih jelasnya bisa kita tanyakan saja yuk kepada masyarakat. Yuk, kita tanya, lihat fakta di masyarakat. Hah? Siapa tuh ya? Kurang tahu sih saya. Tahu? Ibu Susi Pujiastuti. Hah? Siapa tuh? Yang punya Asia kali ya? Saya tahu. Dewa Bu Susi.
Bu Susi kalau nggak salah dia punya airline namanya Susi Air. Terus dia juga pernah jadi pengawas investigasi kecelakaan pesawat udara. Terus dia juga emang dari dasarnya ada pendidikan atau di perikanan. Jadi ya emang nggak salah sih kalau dia jadi menteri perikanan. Terus dia juga berpengalaman kayak buat mensejahterakan gitu. Dia emang lulusan SMA, tapi dan lulusan SMA aja dia bisa punya airline, dia bisa manage dan dia bisa ngasih pekerjaan ke hampir ratusan bahkan ribuan orang. Jadi ya nggak salah kalau dia jadi menteri. Saya tahu dia itu karena orang-orang heboh karena dia itu menteri yang beda dari biasanya, karena dia itu merokok dan mempunyai tato. Terus yang saya tahu itu dia hanya lulus SMA, tapi dia itu giat, jadi dia bisa sukses. Dan waktu ada bencana di Aceh, dia itu turut memberikan bantuan dengan pesawat pribadinya sendiri. Ya itu aja sih. Nah, ternyata masih banyak ya yang belum tahu tentang Bu Susi. Nah, sekarang kita mau ngasih tahu profil tentang Ibu Susi ke sahabat Jalan-Jalan Pintar. Nah, langsung aja yuk cek cuplikan profil Ibu Susi Pujiastuti. Susi Pujiati, begitu nama lengkap wanita kelahiran Pangandaran 15 Januari 1965. Presiden Direktur PT ASI Pujiastuti yang bergerak di bidang perikanan dan PT ASI Pujiastuti Aviation yang merupakan operator penerbangan Susi Air ini meraih semua impiannya melewati jalan panjang dan penuh keberanian. Bakat bisnis Susi terlihat sejak belia. Pendirian dan kemauan yang keras tergambar jelas saat usia Susi menginjak 17 tahun. Dia memutuskan keluar dari sekolah. Kala itu, Susi duduk di kelas 2 SMA. Tak mau hidup dengan cara hanya menumpang orang tua, Susi mencoba hidup mandiri. Tapi kenyataan memang tak semudah yang dibayangkan. Menyadari ijazah SMP-nya yang tidak bisa diandalkan, Susi memutuskan untuk berdagang. Hingga dirinya melihat potensi besar di Pangandaran, tanah kelahirannya. Bisnisnya pun berkembang, sejalan dengan pemikiran-pemikiran inovatifnya, Susi mulai memperluas jangkauan ke kota-kota besar hingga keluar pulau. Perjuangan Susi Pujiati yang mengepakkan sayap di bisnis pesawat dan menebar jaring di laut dalam meraih sukses menjadi inspirasi kita semua yang selalu ingin belajar. Tentang hidupnya, Susi hanya berfilosofi sederhana, mengalir saja seperti air. Dari tadi kayaknya kita ngomongin tentang wawasan terus, kayak kita butuh hiburan deh. Nah, ngomong-ngomong soal hiburan nih, kita punya rekomendasi film buat sahabat Jalan-Jalan Pintar. Buat para pecinta film horor, kita punya film Insidious 3 yang akan tayang di bioskop nanti. Film Insidious 3 ini masih bercerita tentang teror yang menimpa sebuah keluarga. Katanya sih ya, Insidious 3 ini jauh lebih serem dibandingkan Insidious 1 sama Insidious 2. Wah, kayaknya seru banget tuh. Pastinya seru banget. Nah, selain film horor, ada film apa lagi ya? Nah, selain film horor, nanti juga akan dirilis film aksi yang tidak kalah serunya oleh Insidious 3, yaitu namanya Fast Furious 7. Film ini menceritakan tentang pembajakan barang-barang berharga dengan menggunakan mobil. Wah, bukannya pemeran utama yang sudah meninggal ya? Nah, makanya itulah yang akan menjadi daya tarik film Fast Furious 7 ini. Nah, daripada penasaran, mending kita lihat dulu deh cuplikan film. Surprise! Hey. I'm so sorry this happened to you. I sent some flowers. We got them. Great neighbors we have, huh? Crazy cat lady on one side and a kid who's clearly in love with you on the other.
with me. All right, let's get to work. Hey, Roman, you freaking out? No. Yes, you are. Can somebody just walk me through what we're supposed to be doing? Justin, you didn't think it could get any better, huh? Here we go. Hell yeah! Oh, shit. Oh, come on. Brian, you're up. I'm gonna get you out of here. You're gonna have to jump. Dominic Toretto, you don't know me. You're about to. Looks like the sins of London have followed us home. Remember Owen Shaw? This is his big bad brother. We'll be in hunting. One last ride. Get low when the whistle goes. Now we talking. Daddy's gotta go to work. This is a world that doesn't play by your rules. Like it or not, you and your friends are a part of it now. I don't have friends. I got family. Udah nggak terasa kita di penghujung acara nih. Tapi sebelum kita berpisah oleh sahabat jalan pintar, kita masih ada 2 cuplikan video tentang wisata kuliner nih. Terima kasih ya buat sahabat jalan pintar yang sudah menyaksikan kita di episode hari ini. Jangan lupa saksikan episode jalan-jalan pintar selanjutnya. Salam jalan-jalan pintar. Nah, saat ini saya sedang berada di wisata kuliner Indomie Abang Ade yang sangat terkenal dengan pedasnya. Jadi, bagi anda yang suka sekali dengan pedas, saya sangat merekomendasikan tempat ini, sangat baik untuk kalian. Yuk, kita masuk. Ini adalah menu dari Indomie Abang Ade. Di sini terdapat banyak menu. Ada aneka mie, ada pelengkap, ada juga aneka makanan ringan. Menu utama di sini adalah Indomie dengan tingkatan pedas. Ada sedang, ada pedas, pedas garuk, pedas gila. Yang paling pedas adalah pedas mampus. Ini adalah proses pembuatan Indomie Abang Ade. Bisa kita lihat, ini adalah banyaknya cabai pedas mampus. Sangat banyaknya cabainya dan terlihat sangat pedas. Dan ini adalah Indomie pedas garuk. Terlihat perbedaan cabainya. Ini adalah proses pembuatan cabai di Indomie. Di sini cabainya diaduk sampai halus. Setelah itu bumbu dimasukkan. Lalu setelah bumbu dimasukkan, cabai diulek lagi sampai halus. Dan ini adalah cabai-cabai yang sudah teraduk dengan bumbu. Bisa dilihat ada perbandingan di antara cabai-cabai ini. Pedas mampus adalah cabai yang di piring merah dan pedas garuk hijau. Nah, sekarang mie udah jadi nih. Saya mesen yang rasanya Indomie pedas mampus. Nah, terkenal sih ini yang paling pedas di sini. Kita cobain yuk.
Pedes ya. Ini mah namanya makan cabai pakai mie. Saya saranin kalau yang nggak suka cabai banget, nggak usah kesini deh. Pedes banget. Tapi ini tetap kerasa enak. Makan dulu ya. Ya, pedes banget. Pokoknya gila dah. Pedas. Enak banget. Indomie Abang Ade mantap. Pedas ya. Sekarang kita mau mengajak sahabat jalan-jalan pintar untuk makan di Ragusa Es Krim Italia. Halo sahabat jalan pintar. Sekarang kita ada di Ragusa Es Krim Italia. Nah, tadi teman-teman sudah menyaksikan video makan makanan yang pedas di Indomie Abang Ade. Sekarang kita mau mengajak teman-teman untuk makan makanan yang manis di Ragusa Es Krim Italia ini. Karena di sini tersedia banyak menu es krim. Nah, keistimewaan Ragusa itu apa, Din? Nah, gini Feb, Ragusa ini tuh es krim Italia yang sudah sangat terkenal di daerah Jakarta. Selain es krimnya enak, es krimnya pun terbuat dari tanpa bahan pengawet. Oh, berarti es krimnya selain enak, sehat juga dong? Nah iya Feb, nah selain itu pun Ragusa sudah berdiri sejak tahun 1932, sudah lama sekali. Makanya tuh bangunannya tuh terlihat tua dan kuno Feb. Oh gitu. Tapi udah lama banget nih sekarang. Ini kita pesen sekarang aja yuk. Boleh. Makan es krim mewah di sini tuh apa? Nah, menu spesial es krim di sini tuh spaghetti es krim dan cassata Feb. Mau coba? Yuk, pesen yuk. Yuk. Nah, bisa dilihat kan di sini bangunannya terlihat tua dan kuno. Tetapi itulah yang menjadi daya tarik Ragusa untuk para pecinta kuliner, terutama es krim. Udah datang ya pesanan kita. Pesanan yang ini tuh namanya spaghetti es krim. Kalau itu namanya apa? Ini namanya cassata Feb. Yuk, coba Ya, yuk. cobain ya. Enak banget Feb. Ada apa aja nih? Ini coklatnya tuh benar-benar terasa dan ini kayaknya benar-benar emang tanpa pengawet ya Feb. Kalau misalnya spaghetti es krim ini ada es krim vanila, coklat sama kacang sama durinya. Enak nggak? Wah enak banget. Nah, jadi buat teman-teman yang tidak punya ide pas liburan nanti dan penyuka es krim bisa berkunjung ke sini. Namanya Ragusa Es Krim Italia. Tempatnya di mana nih? Nah, tempatnya bisa dilihat di sini ya.